Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Anissa Khalawatul Zakiyah dengan NIM 21101182200004 sebagai pemateri. Yang kedua, Neneng Nur Izati dengan NIM 21101183200029 sebagai pemateri. Yang ketiga, saya sendiri Muhammad Iqbal dengan NIM 21101182100001 sebagai moderator. Yang keempat ada Menur Maulidia Bahari dengan NIM 21101182200014 sebagai pemateri. Yang kelima ada Maulida Rahmah dengan NIM 21101183200001 sebagai pemateri. Yang keenam ada Aisyah dengan NIM 21101183200021 sebagai pemateri. Yang ketujuh ada Muhammad Ridhoni dengan NIM 21101182100026 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Kevin Kristianto Doli Martua Sianturi dengan NIM 21101183100025 sebagai pemateri. Untuk materi yang akan kami sampaikan hari ini yaitu berjudul Merancang Ulasan Kepustakaan atau bisa juga disebut dengan studi kepustakaan. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pembahasan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian kepustakaan akan dijelaskan oleh teman saya Nur Maulidia Bahri. Kepada Dea, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang pengertian dari kepustakaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kepustakaan adalah semua buku, karangan, dan tulisan mengenal suatu bidang ilmu, topik, atau kejadian. Kepustakaan sendiri memiliki arti lain, yaitu buku-buku kesusastraan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang ditelitinya. Dengan melakukan studi kepustakaan ini, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi yang relevan dengan penelitiannya. Oke, terima kasih Dea atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan memasuki materi sumber studi kepustakaan. Apa saja yang dapat kita gunakan untuk dijadikan bahan dalam melakukan studi kepustakaan? Selengkapnya akan dijelaskan oleh Maulida Rahmah. Kepada Maulida, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber studi kepustakaan. Ada beberapa macam sumber informasi yang dapat digunakan peneliti sebagai bahan studi kepustakaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penelitian. Dalam jurnal ini, beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua, buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. Yang ketiga, surat kabar dan majalah. Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. Yang terakhir, internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi. Para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Maulida atas penjelasannya. Selanjutnya kita memasuki materi tujuan studi kepustakaan. Setiap kegiatan itu mempunyai tujuan untuk apa kegiatan tersebut dilakukan.
Untuk materi ini akan disampaikan oleh saudara Kevin Kristianto. Kepada Kevin, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai tujuan studi kepustakaan. Pertama-tama, studi kepustakaan memuat sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya, yang mana ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan dan diusahakan menunjukkan kondisi mutakhir dari ilmu tersebut atau the state of the art. Adapun tujuan dari studi kepustakaan sebelum kita melakukan penelitian, yang pertama, menemukan sebuah masalah untuk diteliti, yang mana dengan kita mencari berbagai sumber teori suatu bidang seperti jurnal, buku, dan buku sumber lainnya. Di situ kita dapat menganalisis dan menurut kita ada kekurangan atau masih bisa dikembangkan. Dengan itu kita dapat menjadikannya suatu masalah untuk diteliti. Yang kedua, mengkaji sejumlah teori yang menjadi pedoman untuk menemukan solusi masalah. Di sini relevan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kait mengait dan bersangkut paut. Nah, dari kata ini kita tahu sebuah studi kepustakaan tentu harus berhubungan atau berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengkaji sejumlah teori yang menjadi pedoman untuk menemukan solusi masalah. Dengan kita menganalisis dan membandingkan sejumlah sumber atau teori secara cermat, kita dapat menemukan sebuah kesimpulan yang bisa kita jadikan suatu solusi dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya terpaut oleh satu teori saja. Oleh sebab akan sangat sulit untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Yang keempat, memperdalam pengetahuan peneliti mengenai masalah yang akan diteliti. Tentu kita tahu, dengan kita memperbanyak membaca terutama teori suatu bidang, kita akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru yang lebih banyak pula. Bahkan mungkin kita dapat menjadi ahli atau fasih dalam bidang tersebut. Adapun selama penelitian berlangsung, studi kepustakaan memiliki tujuan hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, mengumpulkan informasi yang lebih khusus mengenai masalah yang sedang diteliti. Yang kedua, memanfaatkan informasi yang terdapat kaitannya dengan teori-teori yang relevan dengan riset yang sedang dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan dan memanfaatkan informasi yang berhubungan dengan pelajaran dari riset tersebut. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kevin atas penjelasannya. Selanjutnya kita memasuki materi unsur-unsur dalam penelitian. Apa saja yang harus ada dalam suatu penelitian? Selengkapnya akan dijelaskan oleh Anissa Khalawatul Zakiyah. Kepada Zakiyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur penelitian. Menelaah hasil penelitian mencakup beberapa unsur penelitian, yaitu destinasi penelitian atau tempat penelitian. Kedua, metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun jenis metode penelitian terbagi menjadi 3, yaitu pertama, metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur instrumen. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Kedua, metode penelitian kualitatif. Landasan metode penelitian ini adalah filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian ini menekankan makna pada
Generalisasi. Ketiga, metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme, kombinasi positivisme dan post-positivisme, digunakan untuk menguji pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran teknik pengumpulan data, dapat menggunakan tes kuesioner dan gabungan. 3. Metode penelitian kombinasi. Metode ini merupakan gabungan dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan jika metode kualitatif dan metode kuantitatif tidak cukup akurat dalam melakukan penelitian. Kemudian ada analisis. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari tafsiran maknanya dan kaitannya. Adapun jenis analisis terbagi menjadi 4, yaitu 1. Analisis deskriptif. Analisis ini menggambarkan data yang diperoleh dengan apa adanya. Kedua, analisis komparatif. Teknik analisis perbandingan ini. Kedua, analisis komparatif. Teknik analisa ini berupa perbandingan yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara beberapa hal yang diperbandingkan. Ketiga, analisis korelasi. Kebalikan dari analisis komparatif, analisis korelasi mencari keterkaitan antara beberapa tema yang berbeda. Tema-tema berbeda tersebut tidak pernah diuji atau dibuktikan sebelumnya. Keempat, ada analisis kausalitas. Kausalitas juga bersifat menemukan keterkaitan, namun jenis analisis satu ini lebih mengkhususkan pencarian informasi tentang bagaimana hubungan antara setiap tema dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Hasil utama adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu. Hasil utama adalah proses pengelompokan tentang Hasil utama adalah proses pengaturan dan pengelompokan suatu informasi kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha peneliti dalam mengolah, menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat sebuah prinsip Hasil utama adalah proses pengaturan dan pengelompokan suatu informasi kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha peneliti dalam mengolah, menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat atau muncul sebuah teori. Kesimpulan adalah proses. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan ringkas dari keseluruhan pembahasan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan ringkas yang diambil dari keseluruhan pembahasan. Adapun cara membuat kesimpulan adalah sebagai berikut. 1. Membaca atau mendengarkan secara seksama informasi yang telah didapatkan.
1. Membaca atau mendengarkan 1. Membaca secara seksama informasi yang telah disampaikan. Kedua, menentukan kalimat utama. Ketiga, menemukan ide pokok tulisan. Keempat, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan. Kelima, merangkai kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Zakiyah atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu metode studi kepustakaan, yaitu cara-cara yang dapat kita gunakan untuk melakukan kegiatan studi kepustakaan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyajikan materi metode studi kepustakaan. Nah, apa saja sih metode studi kepustakaan? Ada beberapa cara yang dapat dipakai, antara lain yang pertama, pencarian kata kunci. Untuk menemukan data secara efektif, maka gunakanlah kata kunci untuk menemukan sebuah data atau jurnal. Yang kedua, pencarian judul subjek. Judul subjek yaitu istilah yang dipakai secara konsisten oleh indeks untuk mencerminkan sebuah data atau jurnal. Nah, dan yang terakhir, pencarian kutipan dalam sumber ilmiah. Melacak referensi, catatan kaki, dan akhir dalam bacaan yang relevan untuk menemukan sebuah data atau jurnal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Aisyah atas penjelasannya. Selanjutnya kita memasuki materi strategi studi kepustakaan. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Muhammad Ridhoni. Kepada Ridhoni, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi yang ingin saya sampaikan adalah strategi studi kepustakaan. Urutan kegiatan secara efektif dapat dimulai dengan mencari informasi referensi yang bersifat umum sebelum menuju pencarian yang lebih khusus. Untuk melakukan pencarian informasi, diperlukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mendaftar semua variabel yang perlu diteliti. Yang kedua, mencari setiap variabel pada subjek ensiklopedia. Yang ketiga, memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia. Sekian. Oke, terima kasih Ridhoni atas penjelasannya. Untuk materi terakhir, kita masuk ke materi jenis-jenis studi kepustakaan. Materi ini akan disampaikan oleh Neneng Nur Izati. Kepada Izati, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Materi yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis studi kepustakaan. Yang pertama, kajian pemikiran tokoh. Penelitian pemikiran figur adalah penelitian yang berupaya untuk mencari atau mengetahui pemikiran figur tertentu melewati karya-karya yang ditinggalkannya. Karya itu dapat berbentuk buku, surat, pesan, atau dokumen-dokumen beda yang menjadi cermin atas pemikirannya. Yang kedua, analisis buku teks. Buku teks yang dimaksud dalam urusan ini mencakup kitab pelajaran, seperti pelajaran SD, MI, SMA, MA, SMK, dan buku-buku referensi di perguruan tinggi. Penelitian berbasis analisis kitab teks terhadap buku-buku latihan di sekolah biasanya mempunyai sifat evaluasi untuk mengukur relevansi materi latihan dengan pertumbuhan mutakhir. Sedangkan riset kepustakaan terhadap buku-buku referensi di perguruan tinggi lebih mempunyai sifat pengembangan atau implementasi teori yang sudah ada dan relevansinya dengan pertumbuhan zaman sekarang. Yang ketiga, kajian sejarah. Hampir semua riset sejarah selalu memakai penelitian kepustakaan dengan teknik pendataan data dokumenter. Akan tetapi, data-data dalam riset sejarah tidak sebatas pada kitab atau karya, melainkan mencakup benda-benda peninggalan sejarah.
Meskipun demikian, riset sejarah tidak melulu sebatas untuk menggali tahu peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, namun lebih menitik beratkan pada analisis sejarah yang berupaya mengungkap peristiwa-peristiwa di balik bukti-bukti sejarah yang ada. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, dengan berakhirnya materi dari Neneng Honor Izati tadi, maka berakhir pula presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga meminta kritik dan saran agar kami dapat lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.